Syarat sah sholat itu ada 8. Jadi seseorang itu harus memenuhi 8 syarat ini agar kemudian sholatnya jadi sah. Yang pertama adalah suci dari kedua hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil bisa terangkat dengan wudu, hadas besar bisa terangkat dengan mandi janabah. Jadi kalau mau sholat tidak boleh ada 2 hadas ini menempel dalam diri kita ya. Kemudian yang kedua, suci dari najas. Loh, apa bedanya najas sama najis, Ustaz? Kalau kita kan seringnya pakai kata najis ya. Najis itu benda yang terkena kotoran, itu najis. Ya, kalau dalam bahasa Arab, najas itu zat yang membuat benda itu kotor. Cara mudahnya, kotoran cicak itu najas. Tapi kalau kotoran cicak kena ke karpet kita itu jadi najis. Lah, syarat sahnya sholat yang kedua adalah suci dari najas pada 3 tempat. 1 pakaian, 2 badan, 3 tempat sholat. Tempat sholatnya harus senantiasa bersih. Tidak boleh ada anak kecil yang habis ngompol terus duduk di sini. Nah, itu jadi najas. Nah, orang yang sholat di sini nanti jadi tidak sah sholatnya. Kemudian yang kedua, tubuh atau badan. Badan juga harus terjaga dari yang namanya najas. Artinya kita harus berhati-hati soal istinja. Istinja itu membersihkan area kemaluan setelah kita buang air. Itu harus berhati-hati betul. Jangan sampai kemudian ada sisa kotoran yang kemudian keluar setelah kita mengenakan pakaian. Atau kita juga harus berhati-hati di mana kita duduk dan di mana kita berada. Kadang-kadang kalau kita duduk di tempat yang najis, khawatirnya pakaian kita juga menjadi najis. Yang ketiga, syarat sahnya adalah menutup aurat. Sholat jadi tidak sah kalau tidak menutup aurat. Aurat laki-laki seluruh bagian tubuh antara pusar dan lutut. Artinya lutut itu bukan aurat, tapi di atas lutut itu aurat. Ini aurat bukan ketika sholat saja ya, tapi juga di luar sholat. Maka Anda para istri yang suaminya suka jogging pakai celana pendek itu aurat. Dia masih tersingkap auratnya, dia berdosa selama menyingkap auratnya. Jadi sebisa mungkin kalau cari celana yang 3/4 yang di bawah lutut biar aman. Karena kalau pas lutut juga khawatirnya kalau duduk tetap tersingkap. Nah itu aurat laki-laki. Kalau di dalam rumah, di kamar tinggal jenengan sama suami tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian dilihat terutama kepada lawan jenis, nah itu bermasalah. Bermasalahnya adalah masalah kita dengan Allah. Kita jadi berdosa karena menyingkap aurat. Kalau perempuan, auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi berusaha juga menutup kaki ya dengan jawrab atau kaos kaki. Kalau Anda tidak pakai kaos kaki, maka pastikan ketika sholat mukena Anda itu tidak menyingkap kaki. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Ini syarat sah sholat fardu. Artinya kalau Anda sholat sunnah di atas kendaraan itu ada keringanan untuk tidak harus menghadap kiblat. Dan para ulama mayoritas mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan sholat fardu di atas kendaraan. Karena beliau kalau sholat fardu itu turun dari kendaraan dan menghadap kiblat. Kemudian yang kelima, masuk waktu sholat. Yang keenam, mengetahui fardu sholat atau rukun sholat. Jadi orang yang sholat itu harus tahu rukun. Rukun orang sholat itu ada 17. Nanti insya Allah habis ini kita sebutkan. Kalau selama ini kita sholat kok belum tahu rukunnya dan tidak sadar kalau itu rukun, maka semoga kita dimaafkan sama Allah. Kita dimaafkan sama Allah karena uzur jahil namanya. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh, tidak boleh meyakini salah satu dari fardu sholat sebagai sunnah. Misalnya salah satu rukun itu kan takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, kemudian kita meyakini ya takbiratul ihram cuma sunnah. Yang penting kan aku niat. Nah, yang kayak gini ini tidak sah sholatnya. Karena meyakini salah satu rukun atau salah satu fardu sholat itu adalah sunnah. Yang kedelapan, syarat sah sholat itu adalah mengetahui pembatal-pembatal sholat dan berusaha menjauhinya. 8 syarat ini harus ada di setiap sholat kita. Satu saja hilang, maka tidak memenuhi syarat sholatnya tidak sah.